Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM, pengurus majelis taklim dan juga pengurus lingkungan yang insya Allah semuanya pada saat ini dan seterusnya kita senantiasa dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah sebagai tawasulan dan pembuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat karamah barokah dan sir daripada surah Al-Fatihah Allah senantiasa berikan kepada kita dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya fi dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, para kerabat, para guru, para alim ulama, dan para sholihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka, dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilkan niyah wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dhurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Bilal Sazili wa ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi wila hadri Syekh Raden Abdul Razak At-Tarmasi wila hadri Syekh Abdul Salam wila hadri Syekh Hudari bin Hasan wila hadrati Syekh Mbah Penjalu wila hadri Syaramoke Mustaqim bin Husain wila Syaramoke Abdul Jalil Mustaqim wila hadri Syekh Asbullah Al-Marzuki wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wila hadri Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin Kiai Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim masyaihim wa talamizihim wa zawjatihim man indasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam wila jamil awliya at-tis'a allazina fi Indonesia wila jami' arwahi abaina wa ammahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina man haqqun alaina ولمشايخنا معلمنا وأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita khususkan untuk Al-Mukarram Bapak Haji Azwir Dainitara selaku wakil daripada tanah Masjid Jami Al-Ikhlas ini, di mana beliau dalam kondisi kurang sehat atau sakit dan sekarang mohon informasi masih dirawat di ruang ICU. Mudah-mudahan dengan mujizat karamah dan barokah surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, dan Allah selalu menjaganya, dan Allah berikan yang terbaik untuk beliau. Lillahi ta'ala bitilka niyah khususan ila Bapak Azwir Dainitara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan 29 Agustus tahun 571 Masehi. Ada sebagian ulama mengatakan tahun 580 Masehi di bulan Agustus. Nah, sekarang ini hampir bareng ya, bulan Rabiul Awal dan bulan Agustus berbarengan. Nah, beliau lahir dalam keadaan yatim, karena pada saat beliau dalam kandungan 2 bulan, ya, memasuki kandungan 3 bulan, ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Ya, jadi ya boro-boro kenal ya, lahir aja belum, tapi sudah ditinggal oleh sang ayah. Nah, ketika beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang subuh, beliau dilahirkan sudah dalam keadaan dihitan. Jadi udah disunatin. Ya. Siapa yang nyunatin? Gak usah nanya. Itu kehendak dan kekuasaan Allah. Pusernya pun udah putus, Pak, udah puput kalau kata orang kita, ya, udah puput. Dan beliau lahir menurut jumhur ulama tidak lewat kelamin sang ibu. Enggak lewat parji, Pak. Terus lewat mana? Jadi beliau lahir itu disesar, Pak. Ibunya yaitu Sayyidah Aminah bin Wahab itu disesar, letaknya antara pusar dan parji, ya di bawah pusar lah. Di situ di belek tuh. Siapa yang belek? Yang belek itu malaikat yang didampingi oleh siapa? Dalam berzanji di sana walamatama itu, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Hadara ummahu, datang ummahu kepada ibunya Nabi, yaitu Sayyidah Aminah. Siapa yang datang, yang hadir? Asiyah wa Maryam. Siapa Asiyah itu? Siapa Asiyah, Pak? Tetangga bukan?
Asiyah itu istrinya Fir'aun. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ini dua tokoh wanita suci sepanjang zaman. Keteladanannya diakui oleh seluruh orang-orang soleh, orang-orang baik di dunia. Asia, suaminya raja yang zolim, Fir'aun. Ya, kok istrinya bisa solehah ya? Padahal lakinya gila. Lakinya itu raja yang zolim, bahkan dalam sejarah manusia Fir'aun itu raja yang paling zolim. Kenapa? Karena kezoliman dia itu sampai puncaknya kezoliman apa? Mengaku Tuhan. Nah itu ya Fir'aun. Tapi Allah itu maha berkehendak, maha bijak. Istrinya Asia, seorang wanita muslimah, mukminah, muhsinah. Nah, ini artinya cerminan buat kita, ya. Tidak selamanya lelaki yang jahat, yang buruk, pasti istrinya juga nggak benar, belum tentu. Ya, sebaliknya juga orang yang baik, soleh, dipastikan istrinya juga sama, belum tentu juga. Siapa nabi yang istrinya bedugalan? Nabi yang istrinya itu perilakunya jelek banget. Nabi Lut. Ya, Nabi Lut tuh istrinya lesbian. Ya, bahkan dia germoknya. Iya, itu Nabi Lut. Ya, istrinya wanita yang rusak. Ada juga Nabi anaknya yang bandel. Ya, siapa? Nabi Nuh. Anaknya namanya siapa? Kan'an. Itu badernya luar biasa. Iya. Ya. Terus ada lagi Nabi bapaknya yang PA. Bapaknya yang rusak. Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya kan Azar, tukang bikin dan jualin patung berhala. Nah ini semuanya yang begini ini memang langka, jarang. Cuman kenapa diangkat ke permukaan dalam jejak kehidupan manusia? Biar kita itu semuanya paham Allah itu pertama punya kehendak yang tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Nah, apabila kita menemukan orang baik dalam hidup kita, apa yang namanya Ustadz, Kiai, Habib, ya kok anaknya kayak begitu, udah ingat aja sama Nabi Nuh. Begitu loh, jangan kita ngomongnya yang macam-macam. Ih, anak Ustadz kayak gitu, amit-amit gua mah, ya kan jangan. Karena Ustadznya yang dijelek-jelekin, nah ini kan jadi ribet, ya kan. Nanti kita nggak ngerti, nggak paham, malah kita yang akhirnya tercoreng sendiri dengan sangkaan dan penilaian yang salah. Apabila ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib mungkin, ya, oh istrinya, bininya kayak begitu, kita tahu apa, ya kan? Udah biarin aja kan, kita ingat sama Nabi Lut, gitu aja. Seorang nabi aja istrinya kayak begitu, apalagi ustadz, kiai, habib. Ya kan kalau udah ustadz, pak, kiai, habib itu udah masuk kelompok manusia biasa. Ya, kalau nabi, rasul, manusia luar biasa lah. Kalau manusia luar biasa aja punya bini kayak begitu, apalagi yang biasa. Tuh maksudnya apa? Jangan sampai nanti kita memberikan penilaian yang sebetulnya kita nggak tahu, gitu kan? Kita kan cuma ngeliat dari jauh, dia tuh begini, dia tuh begitu. Emang selama ini kita nongkrongin dia, enggak kan? Tapi kadang-kadang kita memberi penilaian terlalu apa?
terlalu jauh dan kadang-kadang terlalu ekstrim gitu ya. Nah begitu juga kalau kita di sekitar kita menemukan tokoh ya kan, Ustadz, Kiai, Habib, kita punya orang tua kayak begitu, ih amit-amit ya kan bapaknya kayak begitu Ustadz ya, Kiai, kita ingat ke Nabi Ibrahim, bapaknya bagaimana, udah lepas aja. Kalau kita nanti memberikan penilaian, dipastikan penilaian kita salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita cuma dengar. Kadang-kadang kan begitu, dengar atas Yano, ya kan begitu, ya kan. Menurut Imam Ghazali, kita boleh memberikan penilaian positif atau negatif, asalkan melihat, mendengar, dan merasakan. Boleh. Tapi kalau cuma dengar doang atau ngelihat doang, jangan. Mendingan diem. Kenapa? Sebab kalau kita memberikan penilaian gak lengkap, maka nanti kita sendiri yang akan terjerumus dalam kehinaan. Orang yang kita nilai jelek malah bagus, dan kita yang nilai jelek menjadi jelek. Itu Pak. Nah ini semuanya ibroh Pak, ya pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi itu sekilas ya, kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadirnya dua tokoh wanita suci untuk menjadi bahan renungan. Begitu juga Sayyidah Maryam ya alaihassalam, beliau ini tokoh wanita suci. Sepanjang hidupnya itu nggak pernah bertemu bergaul dengan lelaki yang bukan mahramnya. Lelaki yang dia kenal, yang dia tahu cuman bapaknya doang, sama kakeknya, sama pamannya, itu aja lelakinya. Dan Siti Maryam ini tinggal di Baitul Maqdis, bertahanus, beribadah kepada Allah. Setiap kali beliau ibadah kepada Allah, terutama pada jam-jam makan gitu Pak, itu selalu turun hidangan dari langit. Coba ada nggak di sini yang lama tadarusan wirid zikir di masjid tahu-tahu turun hidangan dari dari atas lalu ya, ada ayam bakarnya, ada bebek goreng, ya kan? Nggak ada Pak. Ya Siti Maryam tuh begitu Pak. Makanya pernah keluarganya itu menanyakan, kamu kalau lagi lapar kok nggak pulang, apa jam-jam makan nggak pulang, emang nggak lapar? Enggak lah, orang setiap jam-jam makan ada hidangan kok, hidangan. Siapa yang nganterin? Nggak tahu siapa. Tahu-taunya turun dari langit, dari atas. Oh begitu, ya udah. Nah itu Sayyidah Maryam sampai akhirnya beliau hamil, itu kan semuanya karena kehendak Allah tanpa suami. Tapi yang terjadi apa? Fitnah yang begitu gencar. Maryam dituding, dituduh wanita lacur. Ya selama ini ya istilahnya berbusana muslimah, tinggal di masjid cuman kedok doang. Ya kan? Gak taunya ya, nah, gunting begini siapa nih? Itu kan siapa marbotnya? Marbotnya ditanya. Ya kan? Nah, jadi itu Pak, orang tuh kan kalau udah hal-hal yang begitu udah hiruk pikuk itu omongan, tuduhan, sangkaan, penilaian, dan macam-macam. Ya. Nah itu ujian yang berat kan. Ya, sampai pada akhirnya pun Siti Maryam lah melahirkan Nabi Isa masih bayi, itu pun masih tetap dituding-tuding Pak. Ya. Siti Maryam sampai kemudian diberikan petunjuk dari Allah supaya jangan ngeladenin, udah diem aja, mau dikata apa ke diem aja. Disuruh puasa Siti Maryam, cuman puasanya puasa dari bicara, dari ngomong, jangan ngomong. Kalau ngomong nanti makin ibarat api makin menyalah-nyalah, makin berkobar-kobar fitnah itu. Ya sampai akhirnya ya, tudingan-tudingan orang-orang Bani Israel terjawab dengan Nabi Isa yang masih bayi bisa ngomong.
Ya, ketika orang Israel tanya, Tong, lu bapak lu siapa? Heeh, ya, ditanya begitu, ya Nabi Isa yang masih merah itu. Nabi Isa jawab, Ana Abdullah, aku hamba Allah yang suatu saat akan dijadikan seorang Rasul yang akan membenarkan ajaran-ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah itu Pak, jawaban bayi Nabi Isa yang masih bayi, masih orok. Ya, cuman yang ini nggak 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 ada di dalam Injil, tapi ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Ya kan? Proses perjalanan hidup semua nabi, semua rasul, semua manusia, termasuk kita, ini semuanya ya Allah yang setting semuanya. Jadi Allah yang tahu, yang rubah, Allah pun tahu. Yang menghapus ayat itu pun dalam Injil Allah tahu. Ya, Injil di otak-atik, dirubah sini, dirubah sono. Allah tahu semua. Makanya diturunin Al-Quran untuk membenarkan, menyempurnakan yang aslinya, yang sebenarnya, yang sebagian sudah dihapus. Nah itu sekilas tentang Siti Maryam. Jadi dua wanita ini adalah dua wanita suci dan teladan sepanjang masa dan termasuk tokoh wanita di dalam sorga. Jadi wanita-wanita di dalam sorga itu nanti tokohnya ya Siti Maryam, Asia, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah dan istri-istri Nabi yang lainnya. Ya, nanti di bawah itu wali-wali ya, wali-wali perempuannya Pak, seperti Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, Sayyidah Nafisa, Sayyidah Sakinah, ya itu banyak juga wali-wali perempuan Pak. Itu tokoh-tokohnya ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW lahir seperti itu keadaannya Pak. Dan ketika beliau lahir itu seluruh alam semesta terang benderang Pak. Malamnya aja bagikan siang. Apalagi siangnya. Jadi malam aja itu seakan-akan kayak siang gitu Pak. Saking tuh cahaya memancar. Begitu begitu kencang, begitu meluas sejagat alam semesta. Dan semuanya bergembira sambil berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk Allah yang ketika Nabi lahir itu merengut Pak. Merengut, japuk, aja kesal buat kayaknya kagak terima banget dia Nabi Muhammad lahir Pak. Wah ini mah gawat ini urusan begini nih. Brengsek banget dah. Kacau nih urusan nih jadinya begini. Siapa tuh? Hah? Iblis Pak. Ya, jadi satu-satunya makhluk Allah yang gak suka Nabi dilahirkan, dengan bahasa lain gak senang dengan maulidnya Nabi. Maulid itu kan kelahiran. Kelahiran Nabi dengan maulidnya Nabi itu iblis. Makanya sekarang ada kelompok-kelompok kecil umat Islam kalau ada orang yang maulid, romannya gedeg banget dia. Ya kan? Kalau sekedar benci masih mendingan. Kadang-kadang tuh bisa-bisanya dan berani-beraninya memponis orang yang maulid itu semuanya sesat. Diponis neraka. Wah, neraka surga punya engkongnya apa? Berani-beraninya main ponis-ponis begitu. Di mana letak kesalahannya orang maulid? Gitu loh ya. Alasan mereka cuma satu, ya selalu itu yang dibuat dalil. Apa? Nggak ada zaman Nabi. Padahal Nabi maulid nggak Pak? Sekarang saya tanya nih, kita yang ngadain maulid, Nabi sebelumnya maulid apa enggak? Kalau Gus Baha di channel YouTube itu, ya kan, beliau itu mengatakan dalil maulid cuma satu yang paling kuat. Apa? Yaitu gembiranya Abu Lahab. Kok gembiranya Abu Lahab? Iya, Abu Lahab kan paman Nabi yang jahat, ya, zolim,
dan benci banget sama Nabi. Sampai ada surah Al-Lahab itu Abu Lahab. Paman Nabi selain Abu Jahal ya. Itu Abu Lahab. Yang kacau banget ya. Iya, Nabi itu gitu. Tapi pada waktu Nabi lahir, dia tuh girang banget punya ponakan yang namanya Muhammad. Sampai ngadain selamatan, sedekahan tetangga-tetangga, dibagi-bagiin duit, dibagiin makanan. Ya. Baba Lahab tumben-tumbenan ini Baba Lahab ya kan. Bagi-bagiin duit, makanan ya kan. Ada apa sih? Lu gak pada tahu, gue punya ponakan baru. Baru apa? Baru lahir dong. Tahu gak namanya? Siapa namanya? Muhammad. Selama ini gak ada kan orang yang namanya Muhammad. Agak ada emangnya. Nah, ponakan gue namanya Muhammad. Keren kan? Ada Bang Muhammad. Ya. Apa sih artinya Muhammad? Orang yang Orang yang dipuji-puji. Atau bahasa lainnya orang yang selalu dipuji. Itu Muhammad. Ya. Orang yang dipuji dengan orang yang selalu dipuji sama enggak? Sama enggak? Orang yang dipuji dengan orang yang selalu dipuji sama apa enggak? Enggak sama. Kalau orang yang dipuji doang, enggak selalu, enggak sering, itu bukan Muhammad. Mahmud. Mahmud. Abidayah madu hamdan wa mahmadan wa huwa hamidun wa zaka mahmudun. Nah, itu tasrifnya. Memuji. Ya, hamid orang yang muji, mahmud orang yang dipuji. Itu sulasi mujarrodnya. Kalau dibikin sulasi mazid, didobelin mimnya, ya jadi 2, disidah, ditasdid. Hammada yuhammidu tahmidan tahmadan tahmidatan. Ya, bahwa Muhammadun wazaka Muhammadun. Hamida memuji, kalau hamada memuji-muji. Beda. Kalau memuji sekali atau 2 kali udah. Tapi kalau memuji-muji itu terus-terusan Pak. Nah, Muhammad dipuji-puji, disanjung-sanjung. Itu enggak ada Pak manusia di dunia ini yang namanya selalu disebut setiap detik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang lagi diem nggak nyebut Nabi Muhammad, tapi di sebelah sono, lagi pada sholat ada sholawatnya nggak sholat, ada kan? Ya pasti ada lah, itu kan rukun. Ya kan, rukun sholat itu diantaranya sholawat. Nah kalau udah sholawat berarti menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, jadi setiap detik loh, itu baru manusia, belum yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, terus menerus berselawat kepada Nabi. Apalagi Allah Pak. Sebelum Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, Allah udah berselawat Pak kepada Nabi Muhammad. Dan gak pernah berhenti sampai sekarang. Begitu juga malaikat. Malaikat yang mana tuh? Malaikat yang ditugaskan selawat Pak. Malaikat tuh macam-macam loh Pak tugasnya. Ada yang tugasnya berdiri sholat gitu Pak. Udah berdiri aja dia. Dari pertama dibikin sampai hari kiamat, dia berdiri aja tuh. Ada yang dibikin oleh Allah malaikat yang baca Fatihah doang. Baca Fatihah gak berhenti Pak. Dari pertama dibikin sampai sekarang, sampai hari kiamat. Agak aduh. Gak kecapean mulai. Enggak Pak, malaikat itu gak ada capeknya. Ya, ada yang dibikin ruku sampai hari kiamat. Ada yang dibikin itidal sampai hari kiamat.
Ada yang dibikin sujud, sujud sampai hari kiamat. Terus begitu Pak, bentuk-bentuk. Namanya kita nih umat Islam, umat Nabi Muhammad dibikin komplit semuanya Pak. Ya, dengan satu sholat ada berdiri, ada Fatihah, ya kan? Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Pokoknya komplit dari semua yang dikerjakan para malaikat ada pada kita. Makanya kita kalau sholat itu Pak, sebetulnya kalau sholatnya benar-benar nih ya, itu mirip dengan malaikat. Jadi ada kemiripan dengan malaikat dalam gerakan-gerakannya itu. Kenapa sampai bilang mirip dengan malaikat? Iya, karena memang Allah sengaja kita sholat atau melalui sholat itu biar kita itu miripnya dengan malaikat. Jangan miripnya sama siapa? Jangan miripnya sama siapa? Iblis. Iblis Pak nggak pernah Pak. Dia berdiri sholat atau rukunya atau baca Fatihahnya atau sujudnya, nggak ada iblis tuh. Yang ada itu malaikat. Nah, salah satunya ada malaikat yang ditugaskan berselawat kepada Nabi sampai hari kiamat. Jumlahnya miliaran Pak. Malaikat itu gak sedikit Pak. Jumlahnya udah rokib atid aja 2 kali lipat manusia. Belum malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu yang kalau kita kemana aja dan kita di mana aja, dia ngintilin aja tuh Pak. Malaikat rahmat. Ya, kita pergi kemana, dia ngikut. Kita pulang dia ngikut. Cuman satu, dia nggak mau masuk ke rumah kita. Kalau di rumah kita pertama ada anjing. Makanya kita jangan melihara anjing. Ya, yang kedua di rumah kita ada patung. Nah, ya. Boleh majang-majang apa yang bagus, tapi patung jangan. Patung apa ya? Patung manusia atau patung makhluk hidup. Tapi di sana patung di situ menjadi perselisihan tentang bentuknya. Itu patung yang bagaimana? Kalau cuma separuh badan boleh enggak? Ya, karena sebagian ulama katakan yang dimaksud patung di situ adalah patung yang full Pak. Dari kaki sampai kepala komplit, tangannya ada komplit lah begitu. Meskipun bentuknya kecil ditaruh di meja, itu nggak boleh. Itu hampir ijma ulama. Tapi kalau patungnya cuma separuh badan gitu kan, ya seperti foto setengah badan gitu kan, iya itu nggak apa-apa, masih dibolehkan. Jadi yang dilarang itu yang utuh. Nah, bagaimana dengan patung-patung yang ya di jalan-jalan itu, jalan-jalan protokol kan, kayak patung-patung pahlawan, yaitu sebagian ulama kalau full bentuk tubuhnya nggak boleh, tapi kalau sepotong boleh. Tuh. Ada juga full boleh nggak apa-apa, sekedar untuk ibroh, untuk mengingat dan mengenang jasanya ketika kita melihat patung itu. Tapi kalau kemudian mengarah kepada penyembahan, pemujaan, ya hari apa pada datang ke situ bawa bekakak ayam, ya kan umpamanya, ya kan bawa rokok 1 slup, rokok apa aja, iya kan. Nah pokoknya istilahnya didewa-dewakan lah, ya kan. Ya itu haram kalau sudah seperti itu. Patungnya mesti dihancurin. Kenapa? Karena berefek negatif. Tapi kalau sepanjang cuma sekedar untuk mengingat-ingat, mengenang-enang jasanya, perjuangannya, nggak apa-apa. Gitu ya. Ya tapi yang aman sih memang dibikin tapi nggak full, separoh aja. Ya kalau full itu nanti dikhawatirkan karena ada hadis umum, siapa yang suka bikin patung atau lukisan ya atau gambar ya makhluk hidup, maka nanti di akhirat dia akan diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan patung itu. Ayo hidupin tuh yang kamu bikin. Kan bingung kita ngidupinnya bagaimana. Ya kan berat urusannya tuh yang kamu lukis bikin. Ya dia hidup. Hidupin ayo. Kan berat. Ya. Nah, terkait dengan itu hadisnya sahih. Jadi kita mendingan gak usah. Ya kan
patung-patung atau gambar-gambar yang sifatnya full gitu Pak. Baik manusia ataupun binatang, pokoknya makhluk hidup. Ya, hindarkan saja. Karena itu juga salah satu penyebab nanti malaikat nggak masuk ke rumah kita Pak. Tapi kalau Roqib Atid tetap masuk Pak. Iya Roqib Atid tetap ya kan nggak bisa terobos terus. Kenapa? Karena dia akan mencatat gitu kan. Kalau malaikat rahmat kan sifatnya menjaga, melindungi kita dari hal-hal yang bahaya gitu. Nah, itu malaikat rahmat. Nah, kita kembali lagi kepada Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad SAW demikian keadaannya, dilahirkan ya sudah hitam, sudah kuku dan sebagainya, dan memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Dan seiring dengan itu ada beberapa peristiwa yang aneh lah begitu Pak. Menjelang detik-detik kelahiran Nabi. Persia dan Romawi ya. Di mana pada saat itu ini kan Persia dan Romawi dua negara superpower, negara adidaya yang mempunyai kekuatan luar biasa. Persia itu rata-rata penduduknya adalah orang-orang Majusi Pak. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Jadi tiap hari itu mereka menyembah api. Ya bikin kuil yang besar kayak begini, tengahnya itu ya, tumpukan kayu kayak api unggun gitu Pak. Nah itu api menyala berkobar-kobar itu sudah berabad-abad Pak, beratus-ratus tahun nggak pernah mati, nggak pernah padam. Kenapa? Karena apabila ngecil siram lagi pakai minyak, tambahin kayu lagi gobar terus. Tapi pas menjelang detik-detik lahirnya Nabi, ketika mereka sedang melakukan peribadatan Pak, mereka ini ibadahnya kayak orang tawaf, dikelilingin itu api sambil joget-joget, dan mereka nggak pakai baju Pak, telanjang bulat. Laki perempuan campur aduk, ya, beri toplok-toplok tangan, gitulah, ya. Nah tahu-tahu tuh api yang mereka sembah itu mati Pak, dep. Dan nggak ninggalin asap, nggak ninggalin bara. Dianya kan kalau umpamanya mati disiram, kan masih ninggalin asap ya. Kepulan-kepulan asap tuh paling nggak ada. Atau kadang-kadang masih ada beberapa bara api. Ini nggak sama sekali. Gak ninggalin asapnya. Nah ini kan aneh. Sehingga ketika mereka sedang beribadah keliling-keliling joget-joget, karena apinya mati, mereka juga berhenti, mendadak. Kok Tuhan kita mati ini? Kan geblek kan? Geblek gak begitu? Nah itulah jahiliyah Pak. Masa Tuhan mati? Lalu makanya tahu begitu disembah. Ya kan mestinya kan mikir gitu. Kita punya Tuhan mati. Wah berarti bukan Tuhan. Mestinya kan nyimpulinnya begitu. Cuman bilang, kok Tuhan kita mati ini. Udah dah. Ya kita ngaso dulu dah. Cuman kok tumben-tumbenan ya. Ada apa ini kok Tuhan mati begini nih. Karena di dalam sejarahnya itu memang udah beratus-ratus tahun gak pernah mati. Oh ini tahu-tahu mati. Ada apa? Nah, nanti akan sampai sendiri berita informasi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah sementara di Romawi, ya Romawi, kalau sekarang Roma, kalau Persia sekarang tuh Iran, gitu Pak, ya Iran tuh sekarang. Nah Romawi itu kaisarnya sedang rapat Pak, rapat kumpul dengan menteri-menteri dan pejabat-pejabat kerajaan. Ketika kumpul, itu tahu-taunya lampu gini, lampu kristal gininya Pak, itu putus, jatuh hancur semua Pak. Padahal nggak ada gempa. Dan kursi kebesaran kaisar, ya lagi enak-enak duduk, tahu-taunya patah Pak, empat-empatnya patah itu kaki kursinya, bangkunya, sampai kejengkang. Iya, kaisar, ya Allah, kasihan buat kaisar yang berkejengkang ini, ya kan. Tapi mereka juga bingung, kok nggak ada gempa, nggak ada apa-apa, nggak ada angin kenceng. Itu lampu kristal yang begitu besar indah, kok putus, jatuh, hancur. Kok ini kursi yang didudukin udah istilahnya dari beberapa kaisar, ya kan pasti keras kan namanya kursi begitu kan. Itu kok bisa patah gitu loh. Ada apa? Nah itu semuanya nanti terjawab dengan informasi tentang lahirnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sebagai isyarat dan kode bahwasanya apabila Islam datang, kebenaran datang, maka kebatilan itu dengan sendirinya akan musnah, akan kalah Pak dengan Islam. Tuh, ya. Iza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran al-haq datang, maka kebatilan pasti akan hancur, akan binasa. Nah, makanya kita ya berupayalah, berusahalah supaya kita berada dalam pihak al-haq, kebenaran dalam hidup kita. Meskipun kita tidak bisa memperjuangkannya sampai maksimal, paling enggak kita berada di rel kebenaran, al-haq. Karena ketika kita berada di rel kebenaran, jalan kebenaran, berarti kita dalam lindungan dan penjagaan Allah. Tapi kalau kita di luar jalan hak, kita berada di jalan yang batil, berarti Allah bebas. Artinya melepas kita Pak. Apapun yang terjadi pada kita, bahaya, celaka, susah dan sebagainya, Allah nggak mau tahu. Itu kalau kita berada di jalan yang batil. Kita berupaya supaya hidup ini berada di jalan hak, di jalan kebenaran. Jalan hak, jalan kebenaran adalah jalan yang ditentukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, seiring perjalanan waktu ya, beliau pada saat itu usia 6 tahun Pak, diajak sama ibunda untuk ziarah ke makam orang tua, yaitu makam ayah beliau. Selesai ziarah pulang ya, pas di perjalanan di sebuah kampung yang namanya Abwa, tahu-tahu ibunda beliau Sayyidah Aminah sakit perut Pak. Sakit perutnya, sakitnya luar biasa. Sampai ya nggak ketolong lah, meninggal Pak. Wafat ibunda beliau di perjalanan pulang habis ziarah ke makam ayahnya. Nah, berarti Nabi dalam keadaan yatim piatu. Nah, makanya dari sinilah nanti juga ibrah, pelajaran kepada kita. Ketika kita sayang, merawat, mengasuh, peduli, perhatian kepada anak yatim, itu kita sebetulnya sedang dituntun ya, seakan-akan kita sedang apa? Ikut memperhatikan masa kecil Nabi. Yang tentunya bagaimana seorang pemimpin dunia akhirat hidupnya. Ya, masih kecil, udah gak punya orang tua. Siapa yang didik beliau? Ayo dah, siapa? Ya, beliau kemudian diasuh oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Gak sampai setahun meninggal. Jadi memang gak ada yang didik Nabi Pak. Tapi kok bisa begitu agung ya? Kita yang punya orang tua, kita dididik sama orang tua kita cuma begini-gini aja ini. Ya kan, apa yang keren? Kagak ada kan? Iya, ya karena orang tua kita kan manusia biasa. Nabi juga orang tuanya manusia biasa. Makanya yang didik Nabi diangkat oleh Allah biar kita paham ngerti siapa yang didik Nabi sebenarnya. Siapa Pak? Siapa yang didik Nabi? Allah langsung. Nabi bilang dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana tadibi." Tuhanku yang mendidik aku, maka aku menjadi orang yang baik. Ya, kalau sudah Allah yang didik Pak, udah pasti benar hasilnya. Tapi kalau yang didik orang tua kita belum tentu, tergantung orang tuanya, kegigihannya, tekadnya,
ya kan targetnya, kan gak sama orang tua kita, ya kan. Tapi kalau sudah Allah udah pasti lempeng Pak, lurus. Maka itulah hasilnya Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlakul karimah yang Allah sendiri pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul mempunyai budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat agung, sangat Pak, ya. La'ala khuluqin azim itu sangat. Semuanya Nabi itu sifat-sifatnya pakai sangat Pak. Kalau ke Allah maha, kalau kita ala kadarnya. Sabar kita, sabar kita Pak. Ya ala kadarnya kan. Sehingga pun kita kadang-kadang berani ngomong, sabar gue udah habis. Memang lu nyetoknya seberapa? Sampai sabarnya habis. Ya karena memang kita manusia biasa itu Pak, nggak bisa. Untuk sangat sabar tuh nggak bisa. Sesabar-sabarnya kita Pak, ya disatuin semua kesabaran kita dengan satu kesabaran Nabi Muhammad, menang Pak kesabaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diludahin orang Pak tiap hari. Orangnya yang ludahin sakit, didatengin Pak, dibawain makanan, dibawain buah, diusap-usap, dipijit-pijit, cepat sehat ya, cepat sembuh ya. Padahal itu orang tiap hari ngeludahin Nabi Pak. Nabi kalau pulang bajunya demek ludah, bukan kegerimisan. Tuh Pak, tapi orang yang ludahin sakit diapain? Dijenguk Pak, didoain, diusap-usap. Kalau kita kira-kira ada orang jahat sama kita, terus orangnya sakit, apa kira-kira kita ngomongnya? Syukur, mampus dulu, dia akan rasain. Kan kalau udah kita begitu, walat lo sama gua. Kalau kita begitu kan, gak bakalan kita datengin ngobatin, ya kan ngasih makanan. Yang ada kita syukurin, mampus dulu. Kalau kita begitu, Nabi itu enggak Pak. Ya itulah yang disebut namanya sangat sabar. Tuh ya, sangat pemurah. Ya, sangat pemurah. Kalau kita pemurah aja belum tentu. Kita pemurah aja Pak, belum nyampe kita pemurah aja. Nabi sangat pemurah. Kenapa Nabi dibilang sangat pemurah? Beliau meskipun gak punya apa-apa Pak, hidupnya selalu kekurangan, miskin, tiap hari geratak Pak. Tahu geratak enggak? Geratak tuh nyari-nyari barang, geratak sini geratak sono. Beliau tuh nyari buka ini buka itu, agak ada makanan ya. Buka-buka anu, kali ada duit yang nyelip. Maksud beliau tuh yang bisa disedekain gitu loh Pak. Tiap hari itu begitu. Ya sedekah apa nih? Duit kagak ada. Beras kagak ada. Selalu cari, tapi kan pada akhirnya ada. Meskipun mungkin cuman sebiji korma. Nah ini ada sebiji korma. Langsung beliau keluar nyari orang. Dikasih Pak korma. Tuh. Atau tahu-tahu ada sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi sowan memberikan hadiah biasanya ke Nabi. Ya Rasulullah, ini saya punya duit gak banyak, saya cuma sekedar pengen nyenengin engkau ya Rasulullah. Berapa? 1 dirham uang perak, 1 logam uang perak. Itu Nabi buat apa? Disedekain lagi sama orang. Padahal beliau sendiri dalam keadaan kurang. Itu sangat pemurahnya Nabi. Lah kita di bank ini ada, di bank itu ada. Duit banyak banget. Kan yang di dompet lain, yang di laci lain. Kapan kita geratak-geratak itu buat sedekah? Kagak kan, buat minggu depan, buat bulan depan, buat tahun depan. Ya buat anak ntar kalau gue udah gak ada. Tuh, kita selalu begitu. Nabi itu gak pernah Pak. Ya, ninggalin makanan buat besok itu gak pernah Nabi. Lah kita mah buat tahun depan kita udah tinggalin dari sekarang. Ya kan di kulkas sampai kadang-kadang udah kagak muat. Ya kan makanan buat. Nabi itu gak pernah. Nah itu yang disebut namanya sangat pemurah. Lah kita ini pemurah aja belum. Ya kan pemurah aja. Gak usah pakai sangat aja. Belum. Ya.
Kenapa? Karena kita masih dililit, ya kan sifat bahil. Jadi kalau pengen ngikutin jejak Nabi, ya seperti itu Pak. Hidup itu selalu diisi dengan sedekah, ya. Gak harus gede, yang penting sedekah aja. Jadi kagak kita. Kadang-kadang gua entah kalau duit gua udah banyak baru gua sedekah. Karena malah kalau udah banyak malah lupa. Ya kan malah apa? Shopping mulu. Ntar inget-inget kalau udah habis lagi. Iya gua lupa belum sedekah. Kan udah habis. Tuh kita suka begitu ya. Jadi banyak nanti kita akan kupas lagi ya tentang ya sifat-sifat Nabi. Karena kita untuk mengenal Nabi ini memang Pak gak bisa sekali dua kali pertemuan. Sebetulnya ya cuman kita atur, kita ambil yang poin-poinnya aja dah ya. Kalau di secara detail banget kita ngaji setahun isinya sejarah Nabi Muhammad Pak, agak kelar. Setahun ngaji itu aja agak kelar. Saking apanya? Ya saking luas dan dalamnya ya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ya kajian kita malam hari ini. Ya mudah-mudahan ya dengan menjelang peringatan Maulid kan ya malam Selasa besok. Ya saya lihat itu informasinya di grup ya. Ya mudah-mudahan berjalan lancar. Apa yang kita ajiin ini pun nanti bisa mendorong semangat kita dalam memperingati Maulid Nabi dan mencapai target Maulid. Apa target Maulid? Wah bukan makannya. Ya target Maulid biar kita tambah cinta, tambah sayang dengan Nabi. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahanal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.